Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Indah25. Hari ini Indah akan membahas ya tips untuk mengelola keuangan di warung sembako. Apakah selama ini Anda itu sering mengalami banyak produk yang terjual, namun jumlah uang kas atau uang masuk itu hasilnya sedikit gitu. Bahkan ya bisa dibilang warung kita itu mengalami kebangkrutan gitu kan, karena memanage keuangannya itu tidak jelas gitu. Hal ini memang sering kali terjadi, dan jika tidak segera ditangani ya, maka akan mengancam kelangsungan warung sembako Anda. Situasi seperti ini bisa terjadi karena kurangnya efektif dan telitinya dalam hal pengolahan aliran keuangan yang ada di warung sembako Anda. Anda perlu mengetahui tips ya untuk mengelola keuangan bisnis di warung sembako Anda ya. Yang pertama, caranya meminimalisir stok barang. Terlalu banyak menyetok barang ya, maka akan membuat uang Anda itu mengendap di produk tersebut gitu kan. Meskipun nantinya produk tersebut sih ya bakalan terjual gitu, bakalan laku. Namun ya dalam melakukan penyetokan juga harus sesuai dengan jumlah permintaan barang tersebut gitu. Amatilah produk mana yang cepat habis, maka disitulah Anda melakukan penyetokan barang tersebut. Jangan sampai Anda menyetok barang yang kurang laku, terlalu banyak di stok, modal Anda akan tertanam. Jadi kita harus melihat produk mana saja yang harus kita stok agar agar perputaran uang tersebut itu jelas dan cepat mendapatkan keuntungan. Kedua, utamakan tunai. Meskipun usaha Anda adalah usaha warung sembako ya, namun usahakan selalu menghindari hutang piutang ya kan, dan mengutamakan bayar cash lah ya. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada keuangan masuk atau pemasukan keuangan Anda di warung sembako. Karena ya kalau misalnya terlalu banyak yang berhutang di warung sembako, Anda itu tidak bisa memastikan kapan orang tersebut itu bisa membayar. Sehingga keuntungan yang Anda dapatkan juga tidak jelas. Bukan hanya keuntungan saja, bahkan modal Anda pun akan tertanam ya. Jadi Anda itu akan kekurangan modal terus gitu kan. Udah modalnya tertanam, keuntungannya juga tidak jelas gitu. Jadi ya usahakan ya kalau bisa jangan sampai usaha Anda itu terlalu banyak yang berhutang. Kalau bisa pun ya jangan ada yang hutang gitu kan. Kemudian untuk tips ketiganya itu pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha ya. Karena itu sangat penting sih untuk warung sembako Anda. Dengan memisahkan keuangan warung sembako Anda dengan keuangan pribadi yang Anda miliki ya, maka laju pertumbuhan usaha Anda itu akan lebih mudah untuk dikontrol gitu kan. Anda yang masih menganggap remeh hal ini karena berpikiran bahwa lebih tahu mana uang pribadi dan uang usaha, meskipun menyatukannya ya, maka harus segeralah mengubah pola pikir tersebut. Sekecil apapun masalah yang Anda anggap remeh ya, jika terlalu lama dibiarkan maka hal ini tuh akan menjadi sebuah masalah besar gitu kan. Ketika masalah sudah membesar maka Anda akan lebih sulit untuk menanganinya. Terutama ya kita itu tidak mengetahui kalau uang itu tercampur uang pribadi dengan uang warung sembako. Kita tidak tahu perkembangan di warung sembako kita, apakah kita mengalami penurunan omset atau kita mengalami kerugian gitu. Jadi tidak bisa kita tangani gitu, tidak bisa kita koreksi ataupun kita tanganin dengan serius. Ini apakah warung ini berkembang ataukah warung ini mengalami penurunan omset kalau semua uang pribadi dan uang warung itu dicampur gitu. Jadi usahakan ya dipisah ya. Tips keempat itu catat pemasukan dan pengeluaran. Nah, memang sudah menjadi keharusan sih
bahwa pencatatan itu mengenai segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dicatat sejak usaha pertama beroperasi. Seharusnya sih seperti itu ya. Tetapi jika memang sudah berjalan, maka mulai dari sekarang ya Anda itu harus mencatat pemasukan dan pengeluaran yang ada di warung sembako Anda. Tujuannya ya agar Anda itu lebih bisa mengontrol lah perputaran uang itu ya dari segala bentuk transaksi, mau itu pemasukan ataupun pengeluaran, sehingga teman-teman itu ya mengetahui gitu berapa keuntungan hari ini dan kedepannya dan berapa kerugian yang Anda terima di hari ini dan langkah-langkah apa yang harus Anda uh, lakukan jika Anda itu mengalami penurunan omset, kan seperti itu. Kita tidak tahu kalau kita sendiri itu tidak ada pencatatan gitu. Jadi ya wajib dicatat ya. Ya hasil rekapan itu ya dibuatlah setiap harinya ya kalau sempat, kalau enggak ya seminggu, paling tidak seminggu kita harus catat, atau paling tidak kita itu harus ada aplikasinya untuk memudahkan kita dalam pencatatan pengeluaran dan pemasukan ya. Apabila ingin laporan keuangan warung sembako Anda itu terlihat rapi ya, bisa juga gunakan aplikasi atau ya buku akuntansi lah seperti itu ya kan. Karena segala bentuk transaksi itu akan dikerjakan secara otomatis kalau menggunakan aplikasi ya. Selain bisa menghemat waktu ya juga bisa meminimalisir kekeliruan Anda dalam melakukan perhitungan. Langkah kelima, tentukan persentase keuntungan ya. Ketika sudah berhasil memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis ataupun uang di warung sembako ya, maka sekarang saatnya Anda itu menentukan berapa persentase keuntungan yang akan Anda gunakan untuk kebutuhan warung agar semakin berkembang. Dari keuntungan yang sudah diperoleh, Anda peroleh dan Anda catat itu, maka cobalah untuk mengalokasikan keuntungan bisnis di warung sembako Anda itu dengan menganut perbandingan 10/10, 20/30/30 gitu kan. Jadi yang 10% itu dari keuntungan digunakan untuk kegiatan amal zakat, kemudian 10% lagi berikutnya digunakan untuk tabungan yang tidak boleh diambil, yang jika suatu terkumpul bisa untuk investasi atau untuk kita bangun lagi usaha kita semakin besar. Itu yang uang tabungan yang bakal kita kumpul dan tidak bisa kita utik-utik ya, kecuali ada keperluan ya kan. Kemudian 20%-nya itu digunakan kembali untuk perputaran warung sembako biar lebih berkembang lagi. Lalu 30%-nya itu untuk membayar cicilan atau hutang ya jika Anda itu berhutang. Jika Anda tidak memiliki hutang, maka bisa ditambahkan untuk tabungan ya. Kemudian 30% terakhirnya itu untuk keperluan pribadi. Memang ya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Namun alangkah baiknya jangan terlalu banyak mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi ya, agar warung sembako Anda itu bisa lebih cepat berhasil ya. Keenam itu gaji diri Anda sendiri. Setelah melakukan pencatatan mengenai keuntungan yang Anda peroleh setiap bulannya, pastikan terlebih dahulu jika keuntungan tersebut stabil ya dan tidak mudah naik turun setiap bulannya. Namun apabila kondisi keuntungan Anda naik turun, alangkah baiknya jika Anda itu menggunakan untuk keperluan pribadi hanya sebesar 20%. Agar ya dari langkah keenam ini, jika Anda menggaji diri Anda sendiri, maka bisa saja kita tidak menggunakan persen tadi untuk keperluan pribadi, melainkan dari gaji kita. Nah, gaji kita itulah yang bisa 30% ataupun 20% dari keuntungan ya kan teman-teman. Yang ketujuh itu menerapkan sistem FIFO ya. Barang yang pertama masuk itulah yang harus keluar terlebih dahulu. Sistem ini tuh memiliki tujuan agar Anda bisa meminimalisir adanya barang yang rusak maupun berjamur ya. Dengan sistem ini pula ya Anda jadi tidak memiliki penumpukan stok. Terlebih jika warung sembako Anda itu banyak menjual barang yang berupa makanan ringan yang memiliki tanggal kadaluarsa dan cenderung mudah rusak.
Jadi barang yang akan masuk atau barang baru itu usahakan ditaruh di belakang atau di stok ditaruh di belakang gitu ya kan, atau di tumpukan bawah. Jadi barang yang lama itu usahakan ditaruh di tumpukan depan ataupun tumpukan atas, sehingga kita itu menggunakan barang yang lama dulu biar nggak terlalu banyak kadaluarsa gitu ya. Kedelapan, hindari utang usaha. Apabila Anda ingin usaha warung sembako Anda tekunin bisa dikelola dan berjalan dengan baik, alangkah lebih baiknya jika Anda itu menghindari hutang usaha ya, meskipun berutang dengan tujuan mengembangkan usaha Anda itu, namun hal tersebut ya memerlukan pertimbangan yang matang. Jangan sampai usaha Anda masih merintis, keuntungannya juga belum jelas, penghasilan juga naik turun, tetapi karena Anda telah berhutang di bank ataupun di mana saja, maka Anda itu akan membayar cicilannya. Jadi ya harus dikondisikan dulu